Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini di hari ketiga ya, hari ketiga bulan Ramadan masih memberikan limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat berkeluarga bagi yang sudah berstatus istri. Alhamdulillah, sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baiklah, Kak, saya sapa dulu nih Ahwati Villa semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa, Allahu Akbar. Ya, mana senyumnya nih? Senyum dulu. Pagi-pagi kita sudah berforum, mudah-mudahan dihadiri dengan senyuman ya. Senyum tanda bahagia. Mudah-mudahan dengan peran kita apapun hari ini ya. Ada yang masih single? Ada, Ustazah. Oh, ada ya. Tetap tersenyum ya. Insya Allah akan tiba pada masanya ya. Nah, apalagi buat ibu-ibu, para istri semuanya yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan seberat apapun ya peran kita yang kita laksanakan sampai hari ini, tetap kita laksanakan dengan tersenyum. Karena ini temanya berkaitan dengan bagaimana kedudukan dan peran seorang istri ya, istri yang solehah, apakah beban atau kewajiban. Sebenarnya insya Allah semua teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Pastinya ini bukanlah suatu beban tapi suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Tapi ternyata menjalankan kewajiban sebagai istri ini berat atau ringan nih? Berat, Berat Ustazah. atau ringan? Mudah atau sulit? Ya, gampang-gampang susah ya. Dibilang berat, ya memang berat ya. Gak ada yang ringan ya. Dibilang ringan ya sebetulnya berat juga gitu ya. Harus jujur kita akui. Karena dalam berperan sebagai istri ini banyak sekali ya hal-hal yang harus kita lakukan ya, berkaitan dengan manajemen fisik kita, karena pekerjaan sebagai istri ini benar-benar cukup memforsir tenaga gitu ya, apalagi kalau sudah memasuki fase-fase repot memiliki anak-anak yang masih balita. Wah, luar biasa ya, capeknya tidak ada henti-hentinya, pekerjaan di rumah juga seolah nggak ada habisnya gitu kan ya. Jadi perlu manajemen fisik atau manajemen energi, bagaimana supaya tidak lelah dalam menjalankan peran ini. Tapi ternyata nggak cukup itu, kita juga perlu manajemen emosi gitu kan, karena dengan menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab tadi itu cukup juga menguras emosi ya, sehingga ibu-ibu atau para istri ini sangat mudah sekali tersulut amarah gitu ya, dikit-dikit marah, atau kalau nggak marah dikit-dikit baper. Betul atau betul? Betul. Senyum berarti betul ya. Ya karena pengalaman saya juga gitu ya. Oh ya Mbak Anissa, saya mau share screen boleh? Ya, Ya bisa ya. Oh ya udah di ini. Bentar. Ada ini foldernya ya. Oh, kok nggak bisa ya? Nggak tahu saya ininya. Di mana ya? Cara apa? kirimkan ke Open, coba di sini. Saya deh. Hmm.
Coba, bukan. Di mana ya? Kok ke sini? Maklum ini laptopnya yang nggak biasa dipakai. Saya kirim ke Mbak Anissa aja ya. Ini ada nih. Bukan ya. Foldernya nggak kebaca. Nggak mau. Dikirimkan ke Pak Luki. Coba saya kirim ya, mohon maaf ya. Saya kirim via WA, kalau misalnya bisa silakan di share screen-nya. Jadi intinya ternyata menjalankan kewajiban sebagai istri ini tidak semudah yang kita bayangkan begitu ya. Kenapa? Karena antara harapan dengan kenyataan ya, kadang-kadang itu lain ya. Ini mungkin yang jomblo, yang belum menikah, atau kita dulu sebelum menikah membayangkan kayaknya kalau menikah itu bayangannya yang enak-enak, yang indah-indah gitu ya. Ternyata setelah dijalani banyak sekali yang tidak sesuai gitu ya, antara harapan dengan kenyataan. Misalnya kita dulu berharap menikah itu menjadi solusi dari persoalan kita ketika melajang. Kayaknya kalau udah nikah enak deh, udah nggak ada rasa gelisah ya, terus udah nggak mikirin masalah harta ya, masalah nafkah gitu ya. Kalau belum nikah kan kita mungkin ada tuntutan untuk mencari uang sendiri, itu lah. Kalau enakan nikah aja deh, ada yang menafkahi gitu ya, ada yang menjamin gitu. Terus mungkin kita merasa enak, nanti kalau setelah nikah bakalan sejahtera selamanya, bakalan menjadi ratu di rumah kita gitu ya, yang enak deh punya partner, punya sahabat, punya suami dalam suka dan duka ya. Nanti bisa akan bahagia selamanya, kayak mungkin cerita Cinderella gitu ya. Padahal enggak ya, Cinderella itu kan berhenti sampai nikah. Setelah nikah nggak diceritain lagi ya. Sehingga ceritanya bahagia karena berhenti sampai nikah gitu. Nah, setelah nikahnya kan Cinderellanya nggak diceritain lagi ya, apakah perjalanan nikahnya baik-baik saja atau enggak, kan nggak ada ceritanya gitu. Dan ternyata memang pernikahan itu ya, meminjam istilahnya Kang Iwan Januar, tidak seperti dongeng Cinderella gitu ya. Kenyataan yang hadapi istri apa? Kayaknya dulu berharap kalau udah nikah ada yang menjamin nafkah. Ternyata banyak sekali keluarga-keluarga yang sampai hari ini belum merasakan yang namanya sejahtera, kekurangan terus dalam hal nafkah gitu ya, sehingga banyak istri yang terpaksa bekerja, terpaksa ikut mencari uang ya. Ya mungkin bukan istri-istri yang ada di sini, tapi di luar sana itu banyak faktanya gitu ya. Kemudian kita merasakan enak nanti kalau udah nikah tuh punya sahabat, berbagi beban gitu. Ternyata kayak merasa berjuang sendiri ya.
kok suami tuh nggak peka, nggak ngerti ya, nggak bisa diajak kerjasama, karena ada perasaan seperti itu ya, sehingga merasa kayaknya saya berjuang sendiri gitu kan. Ini kemarin pengalaman ketika apa namanya mentoring di kelas istri strong itu ya, di bengkel istri, itu ternyata kebanyakan begitu ya, setelah 5-10 tahun atau bahkan 15 atau lebih ya pernikahannya, itu lama-lama kok kayak merasa berjuang sendiri gitu ya. Mungkin di awal-awal masih bagus gitu ya kerjasamanya dengan suami gitu, tapi lama-lama kayak suami nggak mau berubah, nggak mau bertumbuh kayak kita sendiri. Apalagi kan kalau yang menuntut ilmu kayak gini ya, yang belajar parenting itu istri, sehingga yang membawa ilmu ke rumah istri, terus istri pengen segera berubah gitu, wah pokoknya pola pendidikan harus begini-begini, bikin jadwal segala macam gitu. Tapi suami nggak bisa diajak berubah karena suami juga tidak ikut belajarnya ya, diberitahu oleh istri kita harus begini begini, kurang mendengarkan gitu. Akhirnya rasa capek gitu. Kok kayak kita berjuang sendiri gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Bayangan menikah ingin bahagia selamanya, ternyata merasa menderita tiada akhir gitu. Aduh, ngenes banget jadi istri ya. Itu ternyata ya ada juga yang seperti itu ya. Dan memang apalagi kalau kita sudah mengalami masa-masa repot ya ketika bersama dengan mengasuh anak ya, apalagi anak-anak balita. Waktu kita udah terforsir untuk anak-anak, sampai untuk urusan diri kita sendiri aja udah nggak ada waktu gitu ya. Dan apalagi untuk berdua-duaan, bermanja-manjaan sama suami gitu ya. Kayaknya udah lupa nih rasanya pacaran setelah nikah gitu ya. Karena sudah saking terforsirnya ya kita waktunya untuk anak-anak terutama. Nah, tapi kita juga harus berempati ya. Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan suami juga merasakan seperti itu ya, antara harapan dengan kenyataan nggak sesuai ya. Ketika kita merasakan peran tugas kita di rumah tangga sebagai istri makin berat gitu ya, merasa makin berat tadi, apalagi ketika anak sudah lahir ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya melayani kebutuhan anak-anak balita misalnya ya, sampai melayani suami pun tidak sempat gitu. Akhirnya juga mungkin suami punya pikiran yang sama gitu ya, kok antara harapan dan kenyataan beda ya. Kayaknya dulu bayangannya kalau udah nikah punya istri, enak deh semuanya serba dilayani. Ternyata waduh, ngambil minum, ngambil sendiri, bikin kopi sendiri, saking istri nggak sempet gitu ya bikinin. Dan istri juga, alah suami harus maklum lah, kita juga lagi repot gitu kan, seperti itu ya. Kemudian akhirnya mungkin suami juga merasakan gitu ya, kok kayaknya menjadi suami kok serba salah, ya harusnya saya jadi pemimpin, jadi rajanya di rumah, tapi kok jadi kambing hitam gitu ya, kambing hitam yang serba disalahkan gitu oleh istri, karena wah istri menuntut begini begitu gitu ya, harus soal anak begini, soal rumah begini, soal nafkah ya ada tuntutan begini, kayaknya pengennya juga menyejahterakan, tapi kok nggak kunjung sejahtera juga gitu ya, sehingga mungkin suami juga ada ya perasaan-perasaan, ternyata menikah juga nggak ringan ya, berat juga gitu ya. Oke lah, berarti sama ya ternyata antara suami dengan istri, mungkin sama-sama merasakan ada ya. Kita harus akui memang dalam perjalanan pernikahan itu kan tidak selalu bahagia, tidak selalu baik-baik saja gitu ya, tapi juga ada yang kadang-kadang merasa berat gitu kan, menjadi beban itu. Nah, tapi sebetulnya ya itu semua tergantung pada mindset kita gitu ya, pikiran kita. Kalau kita berpikir negatif itu menjadi suatu beban ya. Kalau kita berpikir selalu positif, insya Allah tidak akan menjadi suatu beban. Dan ini mindset ini dibentuk ya berdasarkan juga dari pondasi pernikahan yang harus benar gitu ya, harus lurus. Pondasi pernikahan yang salah itu misalnya tadi itu ya, menikah untuk mencari kebahagiaan semata gitu ya. Misalnya pokoknya saya nggak mau lajang terus, saya mau nikah supaya saya bahagia. Beranggapan bahwa dengan menikah itu adalah jalan dia untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, tetapi kita lupa bahwa yang namanya hidup itu selalu bersanding ya, antara bahagia dengan derita gitu. Kalau mau bahagia, kita juga harus siap untuk
menjalani penderitaan-penderitaan gitu ya. Contohnya punya anak ya, kita melahirkan anak, itu bahagia atau enggak? Bahagia banget gitu ya. Pasti seorang istri yang hamil kemudian melahirkan, punya anak itu rasanya bahagia. Tapi sebelum anak itu lahir mencapai kelahiran yang membahagiakan tadi gitu, kan kita harus mengalami penderitaan gitu ya, menderita selama 3 bulan kehamilan pertama, harus mengalami morning sickness gitu ya, mual-mual, nggak doyan makan dan sebagainya. Apalagi ditambah lagi usia kehamilan nanti sampai 9 bulan kita menderita selama 9 bulan yang makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu kan ya. Nah tapi ujung dari penderitaan itu apa? Bahagia gitu. Nah kita biasanya siap bahagia tapi nggak siap menderitanya ini gitu ya. Mengasuh anak balita, capeknya luar biasa gitu. Tapi sebetulnya membahagiakan walaupun ya kita harus menderita dalam artian kita harus berlelah-lelah untuk mengasuh mereka. Tapi ketika mereka mencapai suatu progres tumbuh kembang tertentu, itu kan rasa bahagia itu tidak bisa tergantikan dengan materi gitu ya. Kemudian fondasi pernikahan yang juga salah, mindset kita yang salah itu misalnya karena menikah itu adalah solusi atas permasalahan kita ketika melajang gitu ya. Ketika lajang kita masih single, kita aduh mesti nyari duit sendiri karena minta orang tua udah malu gitu ya. Sehingga berharap udahlah kalau udah nikah nanti kita bisa dapet apa namanya yang menjamin nafkah kita gitu ya. Udah sampai slide 3 Mbak. Kalau udah nikah tuh udah nanti semua persoalan saya waktu singgelilah itu pokoknya udah hilang lah gitu ya, nggak akan dibully lagi ya, kita nggak merasakan gelisah lagi, penasaran, kepo kayak gimana sih rasanya nikah gitu ya. Jadi akhirnya bayangan nikah tuh pokoknya kalau udah nikah masalah selesai, padahal enggak ya. Menikah itu bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup kita, tapi justru itu fase awal. Ibaratnya kalau kita naik perahu gitu ya, menikah itu bukanlah dermaga terakhir, pelabuhan terakhir. Kalau udah nikah udah selesai ya, bahagia selamanya seperti tadi ya. Tapi tidak, menikah itu justru kita memasuki fase masalah baru gitu ya. Kita akan menempuh perjalanan baru, memulai dari dermaga baru bersama orang lain, bersama pasangan yang mungkin berbeda sama sekali dengan kita gitu ya. Kemudian mindset kita ketika menjalani suatu ujian-ujian di dalam rumah tangga, kadang-kadang juga kita lupa mengkaitkan dengan qada Allah, bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Misalnya kita udah nikah nih, terus ternyata suami kita begini begitu, kita kecewa, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Nah kita lupa bahwa ini tuh udah di luar kehendak kita. Oke, dalam proses memilih jodohnya itu ada peran kita, tapi ketika sudah terjadi, sudah menikah, ya sudah harusnya diterima apa adanya gitu kan. Kemudian ketika ada ujian ya, memiliki anak ya, anaknya susah diatur dan sebagainya. Nah itu juga bagian dari ujian yang harus diatasi masalahnya dengan mindset yang positif. Oh mungkin anak saya begini karena untuk menguji supaya saya lebih sabar ya. Biasanya kalau kita pemarah berarti kita diuji dengan hal-hal yang memicu marah itu gitu. Kalau kita ingin mengharapkan melimpah harta, justru diujinya dengan ujian kurang harta gitu. Nah, kadang-kadang tuh begitu Allah itu memberikan ujiannya, sehingga ketika pondasi ini salah, maka akhirnya menjalani peran itu karena keterpaksaan ya. Nah, sementara kalau mindset kita positif ya, bahwa menikah itu ya bagian dari suatu fase hidup yang merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa, maka menikah itu adalah cara kita ya untuk berjuang bersama ya dengan partner pilihan kita sendiri, untuk berjuang bersama mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pernikahan itu ya
merupakan fase baru untuk menuju kepada level ketakwaan yang lebih baik lagi gitu ya. Kalau sebelumnya ketika lajang kita udah maksimal lah ibadahnya luar biasa gitu. Tapi dengan menikah ada ujian, ada pasangan, ada anak gitu yang membuat kita menempa diri kita untuk berjuang ya bersama. Jadi jangan berharap pernikahan itu adalah kita pokoknya jadi ratu lah gitu ya, yang harus dilayani, harus disejahterai, harus diromantisi, harus dibahagiakan gitu ya. Harapannya seperti itu. Tapi menikah itu ya berjuang bersama. Ayo kita bersama bekerja sama bagaimana membangun ketahanan ekonomi dalam rumah tangga, bagaimana membangun atau menciptakan anak-anak yang soleh, mendidik dan mengasuh anak bersama, bagaimana berjuang bersama untuk saling menasehati ya kalau ada yang melenceng dari syariat ya, ada hal-hal yang tidak kita sukai, kita bersabar gitu ya. Itu ya, karena menikah itu adalah harus dianggap sebagai suatu tadi itu menjalani tantangan hidup yang baru gitu ya, bukan sebagai solusi atas masalah ketika kita melajang dulu gitu, sehingga ketika menikah mendapatkan masalah akhirnya kecewa gitu ya. Aduh, rasanya nikah itu tadinya berpikir kayaknya nggak bakalan ada masalah, nah, atau udah lepas dari masalah gitu ya, tapi ternyata masalah bertubi-tubi ya. Karena menikah itu memang fase baru dalam kehidupan kita, di mana kita akan menghadapi tantangan baru, menghadapi ujian-ujian baru, menghadapi masalah baru, karena kita hidup bersepakat untuk hidup bersama orang asing ya, yang tadinya kita nggak kenal, tiba-tiba sah menjadi pasangan gitu kan. Kemudian diuji oleh Allah dengan berbagai jenis ujian. Ada yang ujiannya harta ya secara ekonomi, ada yang ujiannya anak-anak, ada yang ujiannya mertua, ada yang ujiannya ipar, ada yang ujiannya tetangga, ada yang ujiannya dakwahnya, ada yang ujiannya masalah hatinya ya, perselingkuhan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian harus selalu mengkaitkan dengan qada Allah, bagaimana menjalani peran ini dengan ridho, syukur dan senantiasa positive thinking. Kalau kita mindsetnya positif, insya Allah ujian apapun ya kita anggap positif ya, nanti pasti juga berlalu kok ujian gitulah ya, seperti itu. Terus lanjut. Nah, dengan senantiasa mencoba ya berusaha positive thinking, insya Allah kita selalu berusaha ya menjadi seorang istri yang soleha. Ini langsung ke sini ya. Belum ada. Kayaknya ada lagi ya. Ada sebelumnya itu kayaknya. Nah ini. Ya. Apa sih istri yang solehah itu? Kalau kita googling atau kita baca buku-buku tentang rumah tangga ya teman-teman pasti sudah hafal, udah mafhum gitu ya, bahwa istri yang solehah itu yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menyenangkan jika dipandang ya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suami, tidak membuka aibnya ya, kemudian menjaga harta suami, pandai bersyukur, lemah lembut, pokoknya semua sifat-sifat baik terkumpul lah kepada orang yang pada seorang sosok istri yang solehah ini. Tapi kira-kira mudah atau sulit ya kita mencapai level ini ya? Ini saya aja juga masih, kayaknya masih jauh gitu ya, jauh dari ini ya, taat pada Allah dan taat sama suami. Gimana mau taat ya, kadang-kadang kita banyak kesel ya sama suami gitu ya. Kemudian menyenangkan jika dipandang, kalau lagi bete, lagi stres gitu ya, kita boro-boro senyum tapi banyak cemberutnya gitu ya, jutek gitu kan, kadang-kadang kita nggak sengaja seperti itu ya. Menjaga kehormatan, kalau menjaga kehormatan insya Allah lah, kalau kita sebagai muslimah insya Allah bisa ya, ini yang mudah, insya Allah kita nggak menyeleweng dari syariat lah ya. Menjaga harta suami ya, ini kadang-kadang ya ada rasa gatal juga kalau lihat. Apalagi kalau kita kadang-kadang kehabisan uang, ngelihat suami punya uang gitu kan ya,
Nah, padahal nih harus ini izin suami kalau itu terkait dengan harta suami ya. Kemudian menjaga aib suami. Wah, ini kadang-kadang lidahnya para istri kadang kita nggak tahan ya untuk curhat gitu kepada orang-orang atau ya keceplosan curcol gitu kan kalau ada masalah ya, ternyata padahal itu tidak menjaga kewibawaan suami. Salah-salah nanti kita malah membuka aib suami gitu kan. Kemudian juga harusnya kita pandai bersyukur ya sebagai seorang istri soleha. Nah, ini kadang-kadang kita itu lupa ya, lupa, namanya juga manusia ya, kita bukan malaikat ya, kita lupa bersyukur. Kadang-kadang ada perasaan, aduh kapan ya gitu kita sejahtera, kok suami saya begini amat nih, kok nggak kayak yang lain gitu, kayaknya rumah tangga saya begini amat ya. Kita membandingkan dengan yang lain tanpa sengaja, kita baca postingan teman di media sosial merasa insecure gitu ya, merasa aduh kok saya nggak bisa kayak gini gitu ya. Nah, sehingga kita menjadi istri yang jauh dari kelemah lembutan ya, ya sebentar-bentar kita emosi marah gitu kan, terus tadi itu tidak bisa bermanja-manja kepada suami ya, kaku ya. Pokoknya kita nggak sadar bahwa kita menjadi orang yang nyebelin gitu ya, nggak menyenangkan, nggak asik gitu jadi partner gitu. Nah, ini yang harus terus kita perjuangkan gitu ya, bagaimana kita bisa mencapai ya predikat sebagai ini ya, istri soleha ini. Terus selanjutnya untuk itu ya kita memang perlu ilmu ya, perlu ilmu, karena ternyata menikah itu tidak hanya cukup skill agama, pondasinya pokoknya udah enak lah kalau sudah sama orang ngaji, insya Allah lempeng aja nikahnya. Enggak itu ya, ternyata kita lihat ya, pasangan orang ngaji, pasangan pengemban dakwah, bahkan ustadz terkenal itu pun bisa bubar rumah tangganya gitu ya, karena ternyata skill agama saja nggak cukup, kita juga perlu skill rumah tangga, skill pasutri, skill parenting itu ya. Alhamdulillah dengan adanya kemajuan informasi teknologi sekarang ini, ilmu-ilmu ini sudah banyak sekali yang bisa kita akses. Walaupun di zaman nenek moyang kita dulu enggak mengakses ilmu-ilmu ini, rumah tangganya bisa langgeng gitu ya. Tapi sekarang di era keterbukaan informasi nggak cukup kita mengandalkan naluriah kita sebagai seorang wanita untuk menjalani peran gitu ya. Nah, skill agamanya ya kita paham hak dan kewajiban istri. Kalau itu mah udah secara umum lah, kita semuanya sudah paham hak dan kewajiban istri. Atau suami juga paham hak dan kewajiban suami kayak gimana. Tapi prakteknya ternyata susah gitu kan. Karena kita juga butuh skill rumah tangga, skill pasutri, misalnya bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis ya, yang notabene suami kita itu berbeda dengan kita ya, antara laki-laki dengan perempuan itu punya karakter yang berbeda. Jangan kita memperlakukan suami seperti memperlakukan diri kita sebagai wanita gitu ya. Kalau kita orangnya merasa ingin dimengerti gitu kan, kalau bicara nggak to the point, pakai kode-kode gitu kan, terus baperan gitu. Nah, suami nggak bisa begitu gitu kan, karena mereka berbeda gitu, kodratnya berbeda ya. Suami dengan karakter laki-laki, wanita dengan karakter wanita. Kemudian skill parenting, kalau sudah berperan sebagai ibu kita juga harus bisa. Dan alhamdulillah sih kalau ilmu-ilmu parenting, waduh di luar sana udah melimpah sampai kita pusing, kita mendapatkan ilmu yang berlimpah. Bahkan mungkin ada juga yang menyebut hyper gitu ya, hyper parenting saking banyaknya dan berbagai versi, kita sampai bingung sendiri mana yang mau diterapkan gitu ya. Nah, kemudian tidak kalah penting adalah juga skill rumah tangga. Bagaimana skill rumah tangga ini ya, skill komunikasi, skill berbenah ya, berbenah rumah. Sekarang banyak ya kelas-kelas berbenah rumah, kemudian bagaimana manajemen keuangan, manajemen emosi dan sebagainya. Ternyata kita butuh ilmu yang banyak sekali ya, supaya kita mencapai kepada derajat menjadi istri yang soleha tadi ya. Itu. Terus selanjutnya, nah apa namanya, kalau kita tahu ya keutamaan jadi seorang istri soleha ini, pasti kita udah berlomba-lomba ya
Dan sebenarnya kita sudah tahu lah pahalanya besar kalau kita mampu menjalankan peran dengan baik. Ini silakan di googling, ini saya juga dapatnya dari Google. Banyak ya, bagaimana keutamaan menjadi seorang istri yang soleha yang pahalanya itu luar biasa. Kalau seorang wanita itu dia sholat ya, pahala sholatnya itu sangat besar ya dibandingkan dengan yang tidak menikah ya. 2 rakaat sholatnya wanita yang sedang hamil lebih baik dari 80 rakaat sholatnya wanita yang enggak hamil. Itu banyaklah pokoknya keutamaan-keutamaan menjadi istri ya. Kemudian seorang istri yang dia memelihara anak dengan baik dapat menjadikannya benteng dari neraka. Kalau wanita memandang yang baik dan harmonis kepada suami ya, dia memandang suami dengan penuh keridoan, penuh kecintaan, itu juga sama dengan zikir. Kalau istri hamil kemudian dia meninggal dunia ya pahalanya sama dengan mati syahid. Itu banyak sekali keutamaan-keutamaan itu. Nah, kita udah paham kok semuanya ya. Pokoknya pahala jadi istri itu besar banget, banyak banget. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua kalau kita lakukan dengan niat ikhlas, ridho lillahi ta'ala ya, itu semuanya bernilai pahala, bahkan pahalanya berlipat-lipat. Cuman ya ini cuman kita itu sebagai istri kadang-kadang ya namanya manusia ya, wajar ya dalam kondisi lelah, capek, stres ya menghadapi problem ya, rumah tangga ataupun juga menghadapi pekerjaan yang nggak ada habisnya. Kita kadang-kadang tuh lupa gitu ya, lupa dengan keutamaan-keutamaan ini, sehingga wajar lah, namanya juga manusia, kita nggak ada yang sempurna, sehingga kadang-kadang kita melalaikan atau ya tidak sesolehah tidak sesolehah harapan suami gitu ya. Mungkin suami juga dulu berharap punya istri ngaji kayaknya pasti lemah lembut, pasti baik karakternya, pasti selalu senyum, pasti menyenangkan dan sebagainya. Ternyata kita ya gitulah kadang-kadang luput dari hal-hal yang seharusnya kita lakukan itu. Nah, makanya memang itulah yang kadang-kadang ya menjadikan kita harus terus belajar dan terus berproses gitu ya untuk menuju kepada predikat sebagai istri yang solehah ini gitu. Nah, terus lanjut nih kayaknya yang terakhir. Jadi dan sebenarnya untuk menjadi istri itu enggak banyak tuntutan dari Allah sebenarnya. Walaupun di nas-nas Al-Qur'an itu memang seruan terkait dengan peran istri itu lebih banyak ya daripada seruan kepada wanita dalam perannya sebagai seorang ibu. Itu dalam kitab-kitab para ulama ataupun dalam hadis-hadis ataupun dalam nas-nas Al-Qur'an itu banyak seruan yang terkait dengan peran istri sebagai pendamping suami. Bukan berarti mengecilkan peran sebagai ibu ya, tanpa mengecilkan peran sebagai ibu, tapi memang kita itu seharusnya lebih banyak belajar ilmu bagaimana menjadi istri gitu ya. Istri yang baik, istri yang soleha ini dibandingkan dengan ya contohnya kalau sekarang yang banyak itu justru kelas parenting gitu ya. Ya parenting perlu, penting juga itu untuk mendidik anak. Tapi mendidik anak ya, parenting, peran kita sebagai parent ini akan berhasil kalau peran kita sebagai istri sudah stabil gitu ya, sudah solehah dulu gitu ya, sudah bagus dulu gitu. Dan bagi wanita itu sebenarnya ketika dia sudah bersedia berakad nikah, maka sebenarnya seruan yang paling utama cuma satu, yaitu dia harus bersedia taat ya, taat kepada suaminya ya, selama suami tidak menyuruh kepada maksiat. Nah, bagi laki-laki, bagi pria, kalau dia bersedia akad nikah ya cuma satu sih sebenarnya tugas utamanya itu dia bersedia bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab untuk siapa? Ya, untuk istri, anak-anak dan keluarganya. Dalam bentuk tanggung jawabnya nanti itu yang dijabarkan dalam kewajiban-kewajiban suami. Misalnya tanggung jawab kepada istri harus memberi nafkah, memperlakukan dengan ma'ruf ya, dengan baik. Kemudian menjadi qawam, menjadi pemimpin ya, yang mengambil keputusan di dalam rumah tangga itu ya, berbuat baik kepada orang tua istri. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab.
Nah, hari ini banyak juga suami yang lupa dengan tanggung jawab ini gitu ya. Dia tidak menjaga perasaan istrinya, main selingkuh aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian dia tidak memperlakukan istri dengan ma'ruf, contohnya banyak KDRT ya. Nah, itu berarti tidak tanggung jawab. Nah, di sisi lain para istri juga banyak yang tidak taat kepada suami gitu ya. Suami mengatakan apa, kita sering membantah tanpa sadar gitu kan, tidak menurut. Nah, itu saja ya intinya yang ingin saya sampaikan ya. Kita menjalankan peran kalau senantiasa berpikir positif, apapun ujiannya, insya Allah ujian dalam rumah tangga itu adalah untuk menempa kita untuk menjadi lebih bertakwa, dan menjadi istri harusnya menjadi lebih soleh, lebih takwa dibandingkan sebelum menjadi istri, sebelum menikah gitu ya, bukan sebaliknya terjadi penurunan. Nah, banyak sekali pahala-pahalanya. Ya, itu saja Bunga Selasih di dalam taman. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jadi pemaparan dari Ustazah Asri ini kelihatannya banyak wajah-wajah yang ingin bertanya ini ya. Mangga kalau mau bertanya raise hand-nya bisa dibuka mic-nya. Mungkin mbak yang belum menikah gitu ya, ini juga perlu juga gitu ya untuk sebagai ilmu yang memang nanti akan diterapkan dalam pernikahan. Ada yang bertanya? Bisa ditulis di chat atau langsung dibuka. saya mau bertanya Ustazah. Ya, silakan Mbak Lina. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Masya Allah tadi pemaparan dari Ustazah Asri luar biasa gitu lah. Yang mau saya tanyakan terkait di awal tadi Ustazah Asri kayaknya relate banget gitu dengan kehidupan rumah tangga ya, khususnya bagi saya yang terbilang newbie gitu dalam perkara rumah tangga. Ustazah tadi di awal Ustazah memaparkan tentang apa sih seorang istri yang baru gitu kan, baru menjalani perannya dan dia bersemangat untuk bertumbuh gitu, meraih sampai kemudian membuat jadwal dan lain sebagainya gitu, ingin segera merealisasikan visi misi di awal sebelum menikah. Tapi ternyata pada kenyataannya tadi ya, pasangan ini kayak yang B aja gitu Ustazah. Jadi kita yang menggebu-gebu tapi pasangan B aja. Nah ini akhirnya kan ketika tidak sesuai harapan, ujung-ujungnya makan hati gitu. Nah ini gimana caranya kita itu menyikapi supaya mencapai tujuan tadi tetap istiqomah, tetapi juga tidak selalu tadi akhirnya cemberut-cemberut aja gitu. Ini tuh Ustazah Asri, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya Mbak Anissa. Nggak, ya langsung Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Lina Afriani. Ini masih pengantin baru kah? Baru beberapa bulan Ustazah. Oh iya, masih pengantin baru ya. Selamat. Berarti pengantin pandemi ini ya. Baru berapa bulan ya. Ya, begitulah ya. Memang kita harus bersiap-siap ya menghadapi bahwasanya pernikahan itu ternyata antara harapan dengan realita itu sering tidak sejalan ya,
apa namanya sesuai gitu. Karena wah, sebelum menikah kita sudah punya mencanangkan segala jenis visi dan misi. Apalagi kalau perempuan ya. Kalau perempuan, para istri itu biasanya pikirannya memang lebih detail ya, lebih ruwet gitu, dan lebih terencana ya, penuh dengan planning perencanaan gitu dibandingkan dengan laki-laki dengan suami ya, yang mereka itu lebih berpikirnya tuh global aja. Ya kalau udah nikah itu yang penting ngasih nafkah udah gitu. Tapi kalau bagi istri nggak cukup ngasih nafkah. Kalau habis ngasih nafkah itu mbok ya nanti berapa minggu kemudian, atau kalau misalnya udah tengah bulan hanya kayak uang belanja masih ada enggak gitu ya. Kita kan pengen ditanya kayak gitu ya. Atau nanti kalau kurang bilang aja ya, ntar aku tambahin. Ya ada komunikasi kayak gitu ya yang diharapkan. Ternyata enggak ya, cuek-cuek aja gitu. Kalau kita nggak minta nggak dikasih gitu. Nah itulah, itu antara harapan dengan kenyataan memang sering tidak nyambung gitu ya, tidak sejalan. Nah, bagaimana dengan istri yang ya tadi itu punya banyak perencanaan, punya banyak planning, tapi kayaknya suami B aja gitu ya, biasa aja, jadi bertepuk sebelah tangan, atau yang tadi saya bilang kayak kita berjuang sendiri gitu ya. Ya begitulah ya. Ternyata memang beda ya. Pertama harus kita pahami beda karakter antara laki-laki dengan perempuan. Ada laki-laki itu kebanyakan ya, rata-rata ya itu memang tipe air mengalir ya, gimana nantilah, udah nggak usah terlalu ruwet-ruwet mikirin nanti gitu kan. Kalau kita belum punya anak udah planning ya, nanti anak saya harus begini begitu gitu kan, parentingnya nanti dipraktekkan gitu-gitu. Kalau suami, kalau bapak-bapak nggak begitu, gimana nanti lah gitu ya. Nah, masalah harta juga gitu ya masalahnya. Pokoknya nanti tahun kesekian harus udah punya rumah sendiri, jangan ngontrak lagi gitu. Kalau para istri itu planningnya begitu gitu ya. Tapi suami ya jalan aja gimana nanti. Jadi ada ya, kalau menurut pakar istilahnya gitu ya, ada orang tuh yang tipenya air mengalir ya. Itu gimana nantilah itu, nggak usah terlalu jelimet-jelimet dipikirkan ya. Tapi ada juga yang tipe perencana, tipe planning. Nah ini kadang-kadang kalau suami dengan istri ketemu yang tipe air mengalir dengan tipe planning ya nggak nyambung gitu. Nah cara nyambunginnya gimana? Ya harus dikomunikasikan ya, harus dikomunikasikan, diobrolin, dan ngobrol sama laki-laki itu harus sering, detail, fokus, to the point. Pokoknya kalau sama makhluk yang bernama laki-laki itu nggak bisa kita cuma sekali ngasih tahu gitu ya, tapi harus berulang-ulang. Kemudian ya ngobrolnya yang santai, nggak dalam keadaan emosi jiwa gitu ya. Terus kalau nggak mendapat respon ya wajar. Kalau laki-laki itu memang ketika mendapatkan informasi atau mendapatkan maklumat pertama itu dia nggak akan langsung heboh merespon. Kalau yang heboh itu cewek namanya itu ya. Itu namanya ibu-ibu, emak-emak itu. Jadi kalau ada suami yang terlalu heboh nanti kecewek-cewekan, itu malah bahaya itu ya. Jadi kalau suami kesannya kok cool amat, cuek amat, udah perasaan kemarin udah ngomong kayak begini, kok nggak ada perubahan, kayak perasaan aku minta ini, tapi kok nggak dilakukan juga, ya sabar, itu memang harus berulang kali, ya kan? Kita misalnya bukan nyuruh sih, minta tolong angkat air galon aja gitu ya, kalau belum kita keluar tanduk gitu, kadang-kadang nggak diangkat-angkat juga gitu. Nah itu emang karakter laki-laki begitu, dia slow orangnya, dia punya cara sendiri lah gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kita sebagai istri ya kita harus mengimbangi ya. Kalau kita punya unek-unek ya obrolin aja, mau direspon mau kagak, yang penting dia udah tahu unek-unek kita apa gitu ya. Kita pengennya ini itu ya nggak apa-apa. Nah sehingga setelah menikah nggak apa-apa kita turunin sedikit lah standarnya ya, turunin sedikit daripada harapan-harapan kita tadi. Itu berharapnya begini gitu ya, harapannya nih pokoknya tahun kelima harus punya rumah, turunin dikit lah ya, nggak apa-apa lah masih ngontrak gitu ya, yang penting masih bisa berteduh. Kayaknya nanti tahun ke-10 nggak apa-apa deh gitu. Tetap berencana juga ya namanya perempuan gitu. Tapi
ya gitu, kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Kita nggak bisa ngotot juga, pokoknya harus begini gitu ya. Karena kita berhadapan dengan orang yang tentunya berbeda. Yang penting kalau kita meyakini itu ya kita obrolin, kita berusaha mempengaruhi suami bagaimanapun caranya. Insya Allah kalau kita sudah bersahabat dekat dengan obrolan yang santai, yang nyaman, nanti suami juga akan mengiyakan gitu ya. Nah kadang-kadang kita prosesnya ini yang perlu kesabaran dan kita udah nggak sabar duluan gitu ya. Kita udah pengennya langsung saat itu juga terwujud, padahal mungkin nggak bisa itu ya. Jadi harus bersabar nih. Apalagi yang baru nikah berapa bulan, saya udah 20 tahun gitu. Ini kalau saya pikir-pikir ternyata hampir 99% nggak ada yang bisa kita ubah dari suami gitu ya. Karena memang karakter dasar laki-laki gitu ya. Jadi sabar. Nanti semakin usia pernikahan semakin bertambah, semakin kelihatan lagi kekurangan-kekurangannya, semakin terlihat lagi ketidakpuasan kita, level kepuasan kita juga akan terus menurun itu ya misalnya gitu. Nah itu juga tetap harus menyesuaikan diri, bersabar gitu ya. Karena bisa jadi kita berempati juga, jangan-jangan suami juga begitu, level tingkat kepuasannya kepada istri juga sudah berkurang gitu ya. Makanya kenapa ketika pada fase tertentu ada suami yang ya mencari lagi gitu kan, mungkin jangan-jangan gitu ya hubungan dengan istri sudah tidak ini. Nah padahal kan seharusnya bertumbuh ya, tumbuh bersama gitu ya, suami tuh bertumbuh ya, istri bertumbuh ya, semakin baik, semakin penyesuaiannya semakin mengerucut pada satu persamaan, tidak lagi mencari-cari perbedaan, harusnya begitu gitu ya idealnya. Tapi itu proses dan masing-masing rumah tangga punya prosesnya masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa melihat wah kayaknya Mbak itu enak ya, kayaknya udah stabil gini ya. Kita nggak melihat aja proses mereka gitu ya. Kita nggak melihat aja proses perjuangannya untuk menuju pada kondisi yang baik atau kondisi yang stabil itu gitu. Itu ya Mbak Lina Apriani. Iya, Ya. begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan feedback dari penanya. Nggih, cukup Boleh. Ustazah. Insyaallah nggih, jazakillah khair. Ya. Bila mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Saya Ustazah Mbak siapa ini? Sri. Mbak Sri, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya Ustazah tadi, memang terwakili juga sama Mbak Lina. Sebelum menikah memang kita itu menginginkan punya pasangan yang ideal gitu ya, yang bisa sama punya visi dan misi gitu ya. Cuman pada kenyataannya seiring dengan waktu pernikahan itu ya tadi banyak perbedaannya gitu ya, banyak yang tidak klop lah. Tapi tadi juga sama Ustazah, kita itu harus melihat kelebihannya, bukan melihat suatu kekurangan dari pasangan kita ya. Yang ingin saya minta sharing ya Bu ya, kan saya menikah itu ya dengan minim ilmu ya. Ketika mendidik anak pertama itu selalu yang dikedepankan itu emosi. Emosi sehingga anak pertama itu memang ya seperti yang saya ini gitu, jadi emosian juga gitu akhirnya karena kesalahan saya juga, yang dimana saya itu menginginkan anak itu tentunya menjadi anak yang soleh, yang baik, yang pinter gitu ya. Tapi ya tadi dengan minim ilmu dan emosi yang tinggi akhirnya tidak ini ya, tidak baik juga bagi perkembangan anak. Dan ini alhamdulillah saya sudah ke anak yang kedua itu saya coba hilangkan atau perbaiki pendidikan yang seperti itu, tidak lagi saya tanamkan ke anak, dan alhamdulillah memang beda hasilnya gitu. Artinya anak yang kedua ini meskipun masih balita tapi tidak emosian, tidak emosian. Nah, saya itu seperti tadi, suami itu memang bukan tipe, jadi seperti air yang mengalir itu. Untuk pendidikan anak itu biarin Umi aja gitu, biar
saya yang fokus cari nafkah gitu. Terus saya itu bingung kan, saya itu menginginkan anak saya itu soleh, pinter gitu, pengennya hafizoh gitu ya. Terus saya ingin itu anak itu saya pesantrenkan gitu, karena saya merasa ya ilmu saya nggak ada gitu ya, ya segitu-gitu ya. Tapi itu tidak didukung sama suami. Nah, dan saya anak yang kedua yang masih balita ini saya tanamkan terus pada anak ini, dan meskipun masih balita dia itu selalu Umi, aku mau sekolah di Hafiz Quran katanya. Oh, ya, insya Allah mudah-mudahan kata saya bisa seperti itu. Terus saya ini ke suami gitu ya. Pokoknya Umi pingin kalau anak ini pesantrenkan gitu. Terus beliau mungkin mikir juga, iya ya, lihat anak yang pertama kok gitu, gitu. Diam gitu, jadi nggak respon. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi pertanda setuju kalau anak saya itu nanti dititipkan di orang yang memang dari sisi keilmuan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah itu mohon bimbingan ininya Ustazah, bagaimana saya memberikan pendidikan ke anak supaya ya saya lebih stabil lagi emosinya, terus anak juga punya saya itu targetan. Jadi saya bingung itu mendidik anak itu seperti apa, dalam arti kalau seperti apa ya, kalau sekolah itu kan ada kurikulumnya, dan itu saya bingung gitu seperti apa, karena ya tadi ilmu saya yang sangat terbatas, sangat kurang. Dan mohon doanya juga, saya sekarang sedang hamil anak ketiga, mudah-mudahan sehat. Hamil anak ke-6, cuman mau ada yang 3, itu insya Allah. Wallahu alam itu Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa disimpulkan bagaimana cara mendapatkan dukungan dari suami gitu ya Bu ya. Terus menstabilkan emosi ibu dan juga untuk mendidik anak itu sudah. Monggo. Ya, selamat ya Mbak Sri Wahyuni atas kehamilannya, mudah-mudahan nanti sehat terus sampai lahir anak yang ketiga ya. Ya memang kita semuanya mengalami lah ya. Kalau yang namanya anak pertama itu masih trial and error gitu ya. Masih uji coba karena pengalaman pertama menjadi ibu, kita belum punya ilmu, atau kalaupun punya ilmu kita baru mencoba untuk mengaplikasikannya ya. Sehingga semuanya ya pasti kita mengalami ya bagaimana uji coba kepada anak pertama ya, anak pertama ini yang mungkin hasilnya menjadi kurang sesuai dengan harapan, karena memang ini juga pengaruh dari hubungan kita dengan suami. Sebenarnya bagaimana kita mendidik anak dengan baik itu kalau dikaitkan dengan emosi ya, manajemen emosi istri tadi ya. Emosi istri itu bisa stabil, bisa baik kalau hubungan dengan suami itu baik ya. Hubungan ini hubungan apa? Ya hubungan segala macam ya, komunikasinya baik, hubungan intimnya baik ya, kemudian masalah nafkahnya baik gitu ya, insya Allah itu emosi akan stabil. Kebanyakan kalau istri yang emosinya terganggu itu karena hubungan dengan suami yang kurang baik ya. Ada hal-hal yang tidak diwujudkan atau tidak terwujud atau tidak terpenuhi ya, tetapi tidak mampu diungkapkan ya, karena komunikasi yang tidak baik. Istri mau ngomong ke suami nggak berani, atau mau ngobrol emosi duluan kan. Kalau wanita itu kalau mau ngomong sesuatu ya, menyampaikan unek-unek, kalau nggak emosi, kalau nggak mewek duluan, marah duluan. Nah, kadang-kadang ini akhirnya nggak tersampaikan gitu. Apa sih sebenarnya harapan kita gitu kepada suami gitu. Sehingga ada harapan yang tidak terwujud, misalnya suami yang tidak sejalan dengan pikiran kita, tidak menyetujui ya
apa yang menjadi harapan kita. Misalnya kita berharap anak ke pesantren, tapi suami kok cuek aja atau kayak kurang nggak mendapat dukungan gitu ya, nggak mendapat dukungan. Nah itu berarti memang komunikasi di situ ya, komunikasinya. Bagaimana kita bisa mengobrolkan, ya ngobrol aja, ngobrolin apa yang menjadi harapan kita dengan argumen-argumen yang positif, yang kuat gitu ya, yang meyakinkan suami sampai menyetujui apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimanapun memang kepemimpinan di suami, keputusan di suami, apalagi kalau masalah sekolah, biasanya suami itu mikirnya soal biaya, gitu ya, lebih ke soal biaya. Walaupun istri udah menguatkan, kan ini nanti rezeki lah, yakin rezeki dari Allah. Tapi yang realistis, yang berhadapan langsung dengan cara mencari rezeki itu adalah suami biasanya. Makanya suami yang biasanya berat gitu ya untuk mengabulkan keinginan, karena bayangannya udah nanti di pesantren biayanya bulanan untuk makan, untuk SPP dan segala macam gitu. Nah, berarti kekuatan kita ada di argumennya. Tapi kan kalaupun kita mengeluarkan biaya banyak, tapi kan nanti insya Allah sebanding ya dengan hasilnya, di mana hasilnya itu tidak bisa dinilai dengan materi dan sebagainya gitu ya. Jadi argumen kita yang harus kita kuatkan ya. Nah kemudian bagaimana kita mendidik anak? Posisi kita sebagai ibu memang warobatul bait ya, sebagai ibu pendidik utama dan pertama anak-anak. Nah kata mendidik ini bukan bermakna kita sebagai guru yang harus mengajarkan seluruh ilmu kepada anak, enggak juga ya, enggak mungkin mampu kita itu ya. Ilmu kita terbatas, betul kata Bu Sri ya. Kita nggak mungkin mampu mendidik anak dari A sampai Z, segala jenis ilmu kita yang mau nyampaikan kepada anak ya. Yang utama ya, karena ilmu itu ada banyak jenis ya. Ada skill agama, ada skill life, ada ilmu kehidupan gitu ya. Yang ada skill sains dan teknologi. Nah, kalau ilmu agamanya ini sebagai pondasi memang itu kewajiban kita ya. Minimal seorang ibu harus mampu menanamkan akidah kepada anak-anak, mengajarkan baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran pun kalau kita nggak mampu, kita serahkan kepada guru nggak apa-apa ya, ke TPA atau les baca tulis Quran ya kan, boleh, nggak apa-apa. Bukan berarti harus tangan kita sendiri gitu ya. Nanti gempor kita ya. Kemudian skill life ya. Nah, ibu itu justru dominan perannya adalah di ilmu-ilmu skill life ini ya. Ilmu kehidupan. Bagaimana menanamkan standar-standar kemampuan kepada anak supaya dia nanti ketika pada usia tertentu dia memiliki kemandirian ya. Misalnya ya, ibulah yang pertama mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan tentang sopan santun ya, mengajarkan tentang ya ilmu-ilmu kehidupan ya yang berkaitan dengan kemandirian, misalnya bagaimana supaya dia bisa mandi sendiri, gosok gigi dengan bersih ya, merapikan barang-barangnya, menaruh sendal di tempatnya. Nah, itu skill life ya, ilmu-ilmu kehidupan yang menjadi tanggung jawab seorang ibu. Kalau sains dan teknologi, wah udah itu tidak harus ibu ya. Ibu harus jago matematika, harus jago fisika, harus jago kimia. Waduh, profesor aja nggak ada yang begitu gitu ya. Profesor aja tetap menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah ilmu begitu ya. Jadi kita jangan stres karena merasa menjadi ibu yang gagal karena nggak mampu menjadi pendidik yang baik karena merasa harus mendidik semua aspek gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi anak sudah bisa mandiri, bisa melakukan kegiatannya sesuai usianya, sesuai perkembangan usianya, itu sudah menjadi prestasi lah. Itu sudah menjadi hal yang baik yang dilakukan ibu ya. Tanggung jawab kita di situ. Karena ya kita ingat dulu ya, Imam Syafi'i aja usia 9 tahun udah merantau untuk mencari ilmu ya, karena nggak mungkin ibunya sendiri mengajarkan ilmu agama, skill agamanya terbatas gitu ya, sehingga dia mencari guru ya seperti itu ya. Makanya kenapa kita misalnya kalau sudah cukup umur kita pesantrenkan, ya itu bagian dari
cara ibu untuk mendidik anak ya. Jadi bukan berarti kita jangan terlalu stres ya untuk pokoknya semua aspek harus kita gitu. Nah, kayaknya mulai sekarang ya kita sedikit demi sedikit lah belajar bagaimana mendidik anak, minimal standar-standar kemampuan anak supaya dia bisa mandiri itu bisa, misalnya bisa sholat sendiri, bisa makan sendiri, cuci piring sendiri ya, membersihkan bersuci sendiri ya, seperti itu. Nah, itu hal-hal standar yang insya Allah kita semuanya pasti mampu lah untuk melakukannya gitu ya. Itu aja Bu Sri, mangga saya kembalikan ke Mbak Anissa. Ya, Bu Sri, bagaimana Bu Sri? Mungkin ada feedback atau ada yang kurang jelas? Iya, alhamdulillah, jazakallahu Ustazah. Ya, memang betul tadi ya. Di awal pernikahan memang dalam pendidikan anak yang pertama, hubungan suami, komunikasi, nafkah itu kurang baik ya. Karena ya ta'aruf juga sebentar, jadi untuk komunikasi itu malu-malu. Untuk nafkah ya tadi karena ngontrak ya, kontraktor gitu. Jadi suami sibuk kerja, akhirnya kedekatan dengan anak pun itu jauh gitu lah. Jadi anak itu ya itu tadi kurang baik komunikasi juga dengan ayahnya. Kalau kita mau mengemukakan ya tadi ya, belum juga ngomong udah mewek duluan, mau marah gitu ya, seperti itulah. Tapi ya mudah-mudahan mohon doa juga dengan tiap hari terus belajar gitu ya, menjadi lebih baik insya Allah. Mudah-mudahan anak yang adik-adiknya ini tidak seperti kakaknya lah. Jazakillah Ustazah. Ya, dia harus menguatkan hati dulu ini Bu Sri untuk ngomong ke suami ya Ustazah. Mungkin ada ya teman-teman lain yang mau ditanyakan, silakan. Jarang-jarang loh Ustazah Asri ini mau jalan waktu saking ininya full time gitu. Nah, mumpung ada kesempatan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Mungkin ini Ustazah kan tadi kita mungkin kalau menerima bahagia itu siap ya, hal yang menyenangkan dalam rumah tangga atau bayangan-bayangan kita. Tapi kalau untuk menyiapkan menderita ini Ustazah, mungkin ada tips atau trik ya supaya kita bisa menerima atau siap untuk menderita ini Ustazah. Ya, jadi gini ya, memang di dunia itu kan selalu berpasang-pasangan, ada bahagia, ada derita, ada kekurangan, ada kelebihan itu ya. Nah, kalau ulama itu mengatakan ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu beliau mengatakan kalau kita ingin meraih apa yang kita cintai, maka kita itu harus bersabar dengan apa yang kita benci, itu ya. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu ya, untuk meraih apa yang kita cintai ini kita harus menjalani dulu hal-hal yang berat buat kita gitu ya, kita benci untuk melakukannya gitu kan ya. Misalnya punya pasangan ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk mencintai kelebihannya ini kita harus bersabar menerima kekurangannya gitu ya. Nah, demikian juga ketika kita ingin meraih suatu kebahagiaan, maka kita harus bersiap untuk menerima penderitaan-penderitaan. Istilahnya kan ada peribahasa itu ya, sengsara membawa nikmat, atau berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu benar banget gitu ya. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, peribahasanya gitu ya. Pokoknya seperti itulah ya.
Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, memang kita itu harus siap, ya, siap menjalani yang nggak menyenangkan. Kita pengen punya rumah, gitu ya. Sekarang masih ngontrak gitu. Pengen punya rumah, ya kita harus siap untuk berhemat, makan seadanya dulu, menabung ya demi punya rumah gitu. Nah, ini menabung, berhemat, mengerem belanja, ini kan penderitaan-penderitaan yang harus kita terima atau kita siap lakukan supaya kita bisa punya rumah. Kita punya keinginan berangkat haji, pengen daftar haji itu. Ya kita harus mau menyisihkan uang belanja ya pakai celengan atau tabungan misalnya. Mau mengerem keinginan-keinginan. Waduh, ada gamis baru, model baru, ada khimar baru. Keinginan-keinginan untuk tidak tergoda gitu. Ada diskon, beli 1 gratis 5. Banyak amat gitu. Tidak tergoda keinginan-keinginan begitu. Nah, ini kan kita menahan penderitaan gitu ya, kita aduh menderita batin nggak bisa beli gamis nih lebaran tahun ini misalnya karena uangnya kita simpan, saya mau pengen ini nabung buat beli rumah. Nah, itu berarti kan kita harus melewati fase-fase itu gitu ya. Yang pengen punya kendaraan roda 4 itu ya, sekarang kita menderita dululah pakai roda 2. Yang pengen roda 2 karena sekarang belum punya, kita menderita dulu naik angkot kemana-mana ya. Nah, tapi menjalani penderitaan-penderitaan ini harus dengan positive thinking supaya kita tidak merasa menderita. Nah, positive thinkingnya ini dibangun dengan apa? Bersyukur ya. Ya, belum punya motor, ya alhamdulillah masih punya kaki. Kita masih lebih baik daripada mereka yang cacat nggak punya kaki, harus di kursi roda, nggak bisa kemana-mana. Nah, itu cara menumbuhkan rasa syukur sehingga kita siap ya, siap menjalani penderitaan dalam tanda kutip yang sebetulnya kalau kita nikmati jalan kaki kemana-mana ternyata biasa aja, malah menyehatkan gitu ya. Yang sudah punya motor pasti karena manusia itu gitu ya, belum punya motor pengen punya motor, udah punya motor pengen roda 4, udah roda 4 pengen roda 8 gitu ya. Roda 4-nya ada 2 gitu buat istri 1 suami 1. Udah punya rumah, belum punya rumah ya kontrakan, pengen punya rumah, udah punya rumah, pengen rumahnya lantai 2, udah punya lantai 2, pengen rumahnya tambah gitu ya untuk anak dan sebagainya itu. Akan terus seperti itu. Nah, untuk mencapai keinginan-keinginan itu, nah kita harus bersiap untuk menjalani prosesnya, kaidah sababiahnya. Ya. Dan kaidah sababiah ini bukan mudah, tapi yang penderitaan-penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Jadi kalau kita melihat orang hidupnya enak, jangan menganggap mereka menjalani enak terus. Pasti ada nggak enaknya gitu ya. Yang mereka hari ini punya mobil, dulu mereka juga ngalamin jalan kaki. Mereka juga ngalamin ngangkot. Yang punya rumah dulu juga ngontrak, dulu mungkin juga tinggal dengan mertua, menderita sama mertua juga itu ya. Jadi kita harus bersiap. Misalnya banyak ya curhat itu problem dengan mertua ya karena tinggal dengan mertua. Nah, ya kita harus positive thinkingnya. Ya alhamdulillah lah bisa numpang dengan mertua, bisa berbakti sama orang tua suami, sekalian uang yang seharusnya kita bayar buat kontrakan bisa kita tabung untuk beli rumah. Nah, itu kan positifnya di situ. Tapi kita siap menderita berbulan-bulan atau bertahun-tahun berinteraksi dengan mertua dulu gitu ya. Nah, supaya tidak merasa menderita, positive thinking ya sama mertua. Oh, mertua saya begini sikapnya, ya namanya orang tua, wajar lah gitu. Tidak dibikin baper gitu ya. Nah, cara menumbuhkan siap menderita tadi kayak gitu, kita menumbuhkan rasa syukur dan positive thinking dan ridho dengan apa yang menimpa kita. Ya saya dapatnya kontrakan, masih ngontrak, ya ridho lah, ya alhamdulillah, ya masih bisa ngontrak daripada yang mereka bayar kontrakan aja nggak sanggup sampai akhirnya tinggal dengan mertua. Bisanya tinggal dengan mertua, ya alhamdulillah lah punya mertua. Banyak yang nggak punya mertua juga, yang nanti anak cucunya lahir tuh nggak ada yang memanjakan nenek kakeknya karena nggak punya mertua. Ada yang begitu. Jadi ya itulah ya, kita harus RSP kalau saya ininya rumusnya itu ya, ridho, syukur dan positive thinking gitu ya. Itu Mbak Anissa. Ya, ini ada pertanyaan via chat dari Mbak Revi Oktaprianti. Assalamualaikum.
terkait dengan tidak membuka aib suami, bagaimana bila sedang terjadi problem dalam rumah tangga lalu ingin berkeluh kesah kepada orang tua? Apakah termasuk membuka aib atau bagaimana, Ustaz? Monggo di Ya. jawab. Nah ini ya, kita berumah tangga dengan suami itu pasti yang namanya terjadi gesekan, ketidakcocokan, ya karena berumah tangga itu adalah manajemen ketidakcocokan. Nggak mungkin kita cocok, karena namanya laki-laki dengan wanita aja udah beda gitu ya. Pasti banyak nggak cocok ya gitu ya. Nah pasti terjadi gesekan, terjadi masalah. Nah hemat saya, menurut saya, jangan buru-buru cerita ke orang lain sebelum kita cerita kepada sumber masalah itu sendiri. Kalau kita bermasalah sama suami, ya sumber masalahnya kan yang kita anggap sebagai kambing hitam, kita anggap sebagai sumber masalah suami. Berarti ya harus ngobrol sampai terbuka banget, sampai mentok banget, udah sampai benar-benar suami nggak punya solusi, kita nggak punya solusi, baru nanti sebagai penengahnya adalah orang tua ya. Tapi kalau urusan rumah tangga yang masih remah-remah sebenarnya ya, masih remah rengginang, masih receh-receh, jangan dikit-dikit ngadu ke orang tua, dikit-dikit ngadu ke mertua, karena mereka itu nggak tahu persis masalahnya. Yang tahu persis akar masalahnya adalah kita. Mereka tidak akan pernah objektif menilai. Kalau kita yang mengadu kepada orang tua pasti membela kita. Nggak mungkin dia membela suami. Kalau kita mengadu, kalau suami mengadu ke mertua, ya dia membela anaknya, gitu ya. Kita mengadu ke mertua, mungkin juga kita yang dibela. Jadi pihak yang mengadu ini yang pasti dibela. Kenapa? Karena dia pasti, yang namanya orang cerita, ngadu, kira-kira objektif enggak? Pasti subjektif, sudut pandang dia sendiri. Sementara yang dijadikan tempat mengadu, dia juga belum tentu konfirmasi cross-check kepada orang yang diadukan. Ya, ketika kita mengadu kepada orang tua udah emosi duluan, enggak langsung cross-check dulu ke suami kita misalnya. Kita mengadukan tentang suami. Gitu. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak rumah tangga yang terjadi konflik, bahkan sampai cerai, karena ada masalah tidak dibicarakan dengan sumber masalahnya, tapi berbicara dengan orang lain yang nggak tahu menahu masalahnya gitu loh ya. Ya orang tua, mertua, teman, guru ngaji ya. Padahal kalau dibicarakan dengan suami dengan santai, tanpa emosi tadi ya. Jadi kalau menurut saya ada masalah, rumuskan dulu masalahnya apa, selesaikan dengan suami dulu ya. Kalau nggak bisa merumuskan secara lisan, tulis kalau perlu, dirinci. Saya tuh apa sih yang menjadi masalah dalam rumah tangga saya? Masalah harta misalnya, nafkah kurang. Kita lihat suami, apakah kurang ikhtiarnya atau enggak gitu ya? Apa suami yang malas dan sebagainya gitu ya? Nah, kemudian obrolin sama suami. Ada masalah suami yang nggak peka atau nggak ngerti perasaan kita terus pernah sakit hati dengan kata-kata suami. Ya, ngomong ke suami, saya sakit hati karena Abi pernah ngomong gini-gini. Bukan ngomongnya ke orang tua, ke mama. Mah, itu si Abi, masa saya dibilangin gini-gini? Udah, itu akan merusak hubungan ya, justru merusak hubungan dengan mertua dengan menantu ya, orang tua menjadi tidak respect kepada menantunya, kepada suami kita, itu kan, karena menganggap dia membawa penderitaan buat anak saya gitu ya, seperti itu, tidak respect gitu. Nah kemudian suami juga tidak hormat kepada istrinya karena kecewa ya, masalah itu aja dilaporin ke suami, ke orang tua, dia nggak ridho. Nah nggak ada keridoannya, itu sama aja kita membuka aib suami tadi itu ya. Jadi kalau ada masalah bicarakan dulu. Nah ini ada salah satu kisah yang sangat bagus sih di zaman tabiin dulu, ada seorang istri yang baru berantem sama suami gitu ya. Baru dia berantem sama suami, terus dia menangis ya, menangis di teras rumahnya, kemudian kerabatnya itu datang, kerabat si istri. Nah, kalau kita istri zaman sekarang mungkin udah langsung ngadu. Kebetulan nih gue lagi ada masalah sama suami, saudara datang, kakak datang, gitu ya, kerabat datang, wah kesempatan ngadu nih, mumpung nih ada yang ngebela gitu ya. Tapi apa yang dilakukan si istri nih? Nah, ketika kerabatnya datang melihat dia menangis, dia
kaget nanya, kamu kenapa kok nangis gitu ya. Terus si istrinya ini bilang, oh iya aku nangis karena kangen sama kamu ya, sama kerabatnya itu. Saya kangen sama kamu, kebetulan banget kamu datang ke sini gitu ya. Kemudian dipeluk lah ya, dipeluk udah tenang. Nah suaminya dengar dari dalam, suaminya dengar istrinya nggak ngadu, malah dia bilangnya nangisnya karena kangen sama saudaranya itu gitu ya. Berarti ini istri yang pandai menyembunyikan masalah rumah tangga, pandai menjaga kewibawaan suami. Walaupun tadi habis kesel, habis berantem sama suami, ternyata dia nggak serta-merta mengadu. Apa yang terjadi? Perasaan suami menjadi lega, dia semakin cinta kepada istri, habis kerabatnya pulang, istrinya dibeliin hadiah. Nah, lumer kan itu, masalah selesai gitu ya, tidak menjadi runcing. Coba kalau si istri tadi malah ngadu ke kerabatnya, kebenaran banget kamu datang, ini tadi aku habis dimarahin suami, masa suamiku bilang gini-gini, padahal aku menurutku gini-gini. Wah, apa yang terjadi? Kerabatnya marahin suami, suami tidak respect ke istri, terjadi perang gitu kan. Nah, seperti itu yang dicontohkan. Jadi kalau kita punya masalah, pendam dulu lah sama diri kita. Terus kita rumuskan ya. Kalau perlu tulis, catat. Yang bikin ruwet pikiran itu karena kita nggak merunut, nggak merinci. Apa saja sih masalah kita? Miskomunikasi sama suami. Suami nggak ngerti. Kalau kita Pak maunya begini, tapi suami maunya begitu. Nah, obrolin kepada suami. Sebenarnya aku tuh pengennya gini loh. Nah, itu dalam situasi santai gitu ya, yang nggak emosi gitu, insya Allah bisa lebih masuk itu ke suami. Jadi itu ya terkait dengan menutup atau tidak mudah membuka aib suami atau menjaga kewibawaan suami ya, yaitu dengan tidak mudah bercerita kepada pihak lain ketika ada masalah dengan pasangan. Karena jangan-jangan namanya orang curhat, curcol, pasti otomatis itu ngobrolin soal suami gitu kan. Kalau curhat tentang suami, sehingga lama-lama ya aibnya terbuka itu. Kalau aib suami kita buka kepada orang lain, orang tidak respect kepada suami kita, kewibawaannya menjadi terkoyak, dan suami akhirnya juga tidak respect ke kita, tidak respect kepada istrinya, bukannya semakin membaik, semakin meruncing masalah gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada masalah ya kita bicarakan dengan sumber masalah itu. Sumber masalah istri siapa sih? Suami. Sumber masalah suami siapa? Istri gitu ya. Udah itu aja gitu. Gitu. Kita bermasalah sama anak, biasanya sumbernya karena kekesalan sama suami. Anak jadi pelampiasan gitu. Ya. Gitu Mbak, siapa tadi? Mbak Revi Okta Priyanti yang bertanya ya. Ya. Mbak. Terima kasih atas jawaban dari Ustazah. Karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 7 ya. Dari bincang-bincang kita di sini bisa kita tarik bahwa semua permasalahan itu harus kita rinci dulu permasalahannya, kemudian kita obrolkan dengan sumber masalahnya, kemudian nanti kita selesaikan gitu ya, kita obrolkan dengan sumber masalah tersebut. Dan kuncinya tadi dari Mbak Asri adalah RSP, sama ridho, syukur, pengennya apa Bu? Pasrah kan? Positive thinking. Positive thinking, alhamdulillah. Ya, demikian Ibu-Ibu, kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Asri atas kedatangannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir hari ini, dan kita akan ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.